bahwa Alawi bukan anaknya Ubaidillah, karena Ahmad tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, sehingga ini terputus, tidak sambung dengan Nabi. Siapa yang benar? Rawahu Imaduddin Banten. Selesai. Oma Irama bukan rawi, pendukung. Ya rawinya satu. Nah, sekarang saudara pertimbangkan dengan pidato yang ngotot-ngotot menjelek-jelekkan, berarti tidak ilmiah. Apalagi dia berkata, walaupun ulama sedunia menyatakan bahwa itu tidak Rasul, saya tetap menolak. Subhanallah. Ulama sedunia dia agak bodoh semua. Kita lihat apa mukanya ketika bicara itu menunjukkan kebencian. Kalau tidak benci, enggak begitu ngomongnya. Sekarang ada berita waib namanya. Berita waib itu berita yang kita tidak melihat. Namanya waib. Kayak sejarahnya para nabi itu min akhbaril ghaib. Karena Nabi Muhammad tidak tahu Nabi Adam, tapi karena yang menyampaikan Allah yakin. Ya, yakin. Ini kejadiannya Sayyid Ahmad itu katanya orang yang tidak senang sama habaib, tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Sedangkan Habib Alwi ini yang menurunkan Alawiyah ini adalah anaknya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semuanya kita yang ada sama-sama nggak tahu kok. Ya tahu nggak? Nggak tahu. Oh itu kejadian 800 tahun yang lalu kok. Tahu. Jadi kalau berkata ainul yakin, aku lihat itu bohong. Kita semua ini sampai pada ilmu yakin. Kita percaya pada surga, ilmu yakin. Dari ilmu yang kita peroleh dari Quran, ilmu yang kita peroleh dari hadis, kita yakin bahwa surga itu ada. Ilmu yakin. Nanti kalau saudara sudah berada di hadapan surga, mau masuk ke surga, baru ainul yakin. Saudara sudah melihat surga. Sudah lihat surga. Sudah lihat surga. Kok yakin? Ilmu yakin. Kalau nanti saudara sudah masuk ke surga, sudah didampingi bidadari, di samping istrinya sendiri. Kalau istrinya solihah, kalau tidak dapat bidadari, istrinya kagak. Begitu Anda merasakan dalam surga bidadari dengan segala kenikmatan, baru surga itu hakul yakin. Sekarang saudara akan berkata hakul yakin. Sudah masuk ke surga, berkata ainul yakin. Sudah melihat surga, baru semuanya ilmu yakin. Tapi yakin. Benar-benar di mana yakinnya? Berdasarkan ilmu yang diperoleh dari Al-Quran, berdasarkan ilmu yang diperoleh dari Sunnah Rasulullah, maka yakin. Hadis Rasulullah yang ribuan, mungkin hadis Bukhari itu tidak kurang dari 14.000 hadis. Apa benar Rasulullah bersabda? Ya nggak tahu saya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Ini hadis Rasulullah. Pasurannya yakin. Mengapa yakin? Yang meriwayatkan Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Baca riwayatnya. Yakin. Karena yang membawa berita Imam Muslim. Yakin. Karena yang bawa berita Imam Abu Daud. Kalau yang bawa berita ini bajingan, tentu saya tidak percaya. Nah, sekarang ada dua berita. Jadi gak usah berdebat panjang-panjang lah kalau dengan saya ini. Ada dua berita. Berita Waqid yang kita sama-sama tidak melihat dan sama-sama tidak tahu. Alawi anaknya Ubaidillah. Siapa yang meriwayatkan ini? Yang meriwayatkan Alwi anaknya Ubaidillah ini termasuk Mufti Mesir Ali Jum'ah. Yang meriwayatkan Alwi bin Ubaidillah itu siapa? Imam Rasul Ramadan Al-Buti Syria. Siapa yang meriwayatkan bahwa Alawi ini anaknya Ubaidillah anak Ahmad? Yang meriwayatkan Imam Murtado Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang meriwayatkan kalau Alawi ini Ibnu Ubaidillah bin Ahmad? Yang meriwayatkan ini Syekh Muhammad Maliki. Ini gambarnya di belakang saya. Misalnya, siapa yang meriwayatkan Syekh Yasin Padang Al-Padani, itu ulama besar di Mekah, ahli sanad. Siapa yang meriwayatkan bahwa Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Syekh Nawawi Banten, rawinya. Siapa rawinya? Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Ehulil Bangkalan, termasuk Syekh Khotib Al-Minangkabawi di Mekah, termasuk lagi yang berwajah Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan sedangkan ketika Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU, ibadatnya sama. Kiai Dahlan tarawihnya 20 rakaat, Kiai Dahlan baca kunut. Tidak ada bedanya. Bedanya Muhammadiyah belakangan. Setelah masuknya orang-orang dari Padang, aslinya Kiai Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari satu guru, di Mekah satu guru, di Indonesia satu guru. Dan ini yang meriwayatkan bahwa Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang sambung kepada Zainal Abidin, sambung kepada Siti Aisyah. Ini yang meriwayatkan. Sekarang ada riwayat bahwa Ubaidillah bahwa siapa? Mulut saya karena otaknya lambat, lebih cepat mulutnya terlalu cepat. Nah, bahwa Alawi bukan anaknya Ubaidillah, karena Ahmad tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, sehingga ini terputus, tidak sambung dengan Nabi. Siapa yang benar? Rawahu Imaduddin Banten. Selesai. Oma Irama bukan rawi, pendukung. Ya rawinya satu. Nah, sekarang saudara pertimbangkan dengan pidato yang ngotot-ngotot menjelek-jelekkan, berarti tidak ilmiah. Apalagi dia berkata, walaupun ulama sedunia menyatakan bahwa itu tidak Rasul, saya tetap menolak. Subhanallah. Ulama sedunia dianggap bodoh semua.
Kita lihat apa mukanya ketika bicara itu menunjukkan kebencian. Kalau enggak benci, enggak begitu ngomongnya. Kalau enggak benci, saya dapat kitab bahwa Alawi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ahmad ini tidak punya anak bernama Ubaidillah. Itu menurut saya berbeda sudah terputus. Apalagi menghormati Ba'alawi. Ini dari mana? Kita menghormati siapapun saja dalam Islam itu matlubun. Hatta pengemis. Ya, wa masailah pelatahan. Pengemis pun kita hormati. Kita menghormati siapapun saja. Maka saya katakan, siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung. Nah, iya, hidungnya. Kalau Habibnya kami ini orang Tegal. Ya gitu. Kadang mancung anaknya. Maka saya katakan, siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia mengaku keturunan Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang lain, yang saya urusi nasib saya sendiri. Utama ngurusin. Kayak Nurul ini, saya anaknya sebulan, ya, saya percaya, ngapain urusin nasabnya? Memang gak punya kerjaan saya, tiap orang diurusin nasabnya. Iya, kan orang mengaku saya anak bulan saudara, saya terima. Apa benar dari anaknya bapaknya? Coba saya selidiki dulu ke kampungnya. Sudah, nggak usah sudah, husnudon aja lah. Apapun dia bohong, bukan Habib ngaku Habib, bukan urusan saya itu. Urusan dia dengan Allah. Minal kabairi ayyun sabar rajulu ila wali abihi. Termasuk dosa besar orang yang ngaku bapak pada yang bukan bapaknya. Minal kabair. Dalam hadis dikatakan kafarah. Nah, disitulah soal habaib gak usah diperuncing. Kalau diperuncing, tepuk tangan lah yang ingin memecah belah itu. Sekedar jelaskan kayak saya ini. Kalau Imanuddin percaya kalau itu habaib, ya sudah, gak usah menghormati, mengapa sih? Tapi kalau Ba'alawi ini orang alim, aulia, masa tidak kita hormati? Nah, iya, jangan terlalu ekstrim lah. Kayak iman tidak percaya, ya persilakan ke iman. Sampai nggak usah menghormati habaib, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan menyuruh saya supaya ikut dia. Loh, saya yakin kalau Ba'alawi itu duriati Rasul, rawinya itu tidak sembarangan, ulama-ulama besar. Ya, tapi banyak orang kampung karena semangatnya kayak iman lalu dianggap benar. Apa? Ya, sekarang kitab ini namanya kitab As-Sadatul Mubarakah. Saya nggak tahu kitabnya ini. Katanya kitab ini sudah 800 tahun yang lalu. Kok baru ketahuan menjelang pemilihan presiden? Ada apa ini? Apa ada kaitannya dengan pemilihan presiden? Lah ya, masa kitab yang sekian ratus tahun tidak ada yang tahu? Kalau itu benar, kitabnya Imam Syafi'i semuanya tahu. Lebih kuno lagi, kitabnya Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu. Tapi orang semuanya tahu. Yang namanya kitab Ar-Risalah, ilmu usul fikihnya Imam Syafi'i semuanya tahu. Kitab ini, kitabnya namanya Al-Um, semuanya tahu. Kitabnya
Imam Malik semuanya tahu, kitabnya Imam Abu Hanifah semuanya tahu. Ini ada kitab katanya 800 tahun yang lalu, tapi baru ketahuan kemarin ketika mau pemilihan umum bahwa di kitab Al-Mughrakan tidak ada nama Ubaidillah. Loh, orang ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Yang tidak tahu dia tidak menulis. Bukan berarti yang dia tidak tahu berarti tidak ada. Iya. Ya kayak alumni saya misalnya. Kalau yang alumni yang awal, dia berkata anaknya Masrur cuma 2, Zainal Ridho dengan Faiz. Ketika dia di pondok, anak saya ketika belum lahir, alumni belakangan datang, tidak, anaknya kata itu 3, tambah lagi perempuan, namanya Polita Lutfia, saya tahu 3. Kemudian yang datang belakangan yang sekarang pasti berkata anak pos 4. Satu bernama Faruk, yang dia tidak ceramah, ngaji di pesantren. Mungkin ketika ditulis Ubaidillah tidak ada, mungkin ketika apa belum lahir, apa memang informasinya tidak sampai. Nah, disitulah. Ini saya kemukakan secara fakta saja. Lalu yang ketiga misalnya, kalau Ubaidillah tidak ada, lalu anak itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Kalau dia tidak berani menunjukkan berarti anak itu anak zina, nggak ada bapaknya. Lebih dahsyat lagi. Katakan kalau Kalian berkata bahwa Alawi bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong anaknya siapa? Nah, misalkan ajukan, mungkin anjana ngisi tahu masih banyak lagi pertanyaan. Kalau mau dipertanyakan, dia langsung isi ke kamu saya. Nah, jadi tidak semua yang tidak disebutkan untuk bertahan. Saya hanya percaya kepada kitab yang sesama. Sampai selama setahun. Yang belakangan saya tidak percaya. Subhanallah. Ini sangat tidak ilmiah. HP lain dan justru sejarah itu yang paling dibicara yang belakangan. Nah sekarang kalau Pak Iman tidak mau kitab yang belakangan, pegang saja tafsir Ibnu Abbas saja. Yang belakangan jangan. Karena itu yang sesama dengan Rasulullah Ibnu Abbas. Dan kalau saya tidak, sejarah Majapahit yang paling saya percaya yang terakhir. Mengapa? Informasinya lebih sempurna daripada yang awal. Kayak kitab tafsir misalnya, tafsir Jalalain saya pakai untuk memahami Al-Quran. Lalu ada tafsir berkembang. Sekarang tafsir yang terakhir, tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, itu sistemnya lebih sempurna. Ditulis ayat Qur'annya, setelah ayat Qur'annya al-mufradat, makna kalimah. Setelah itu balawatul Qur'an, balawatnya dijelaskan. Kemudian terakhir nanti ada fikul ayat, konteksnya ayat ini dengan kehidupan manusia. Nah, di pondok-pondok pesantren itu kalau matannya, kitabnya matang, tapi anak pondok pesantren kontekstualnya yang jarang bisa. Kemana ini konteksnya ayat ini? Misalnya saya kasih contoh, Inna arsalna riyala waqih, sesungguhnya saya menurunkan angin untuk perkawinan, sudah selesai. Nah, ayat ini konteksnya kemana? Nah, konteksnya kepada biologi. Allah membuat bunga jantan itu di mangga dan rambutan ribuan bunga jantan. Allah kirim angin rotok bunga jantan. Dari banyaknya bunga jantan yang ribuan, mesti jatuh ke rumah
rumah betina, terjadilah pembuahan kawin bunga betina dengan muadatan, kayak salak, kayak kurma, itu dikawinkan. Ada yang tidak dikawinkan, angin yang ngawinin. Konteksnya ayat ini, misalnya saudara baca surat Yasin, subhanallah, yang ada kalimat itu, kayak saya hafal Yasin, tapi rupanya karena hafalnya terlalu banyak, jadi mau keluar itu macam dua. Wah, ini cair. Tadi macam sekarang cair. Wa ayatul lahum al-qul maitah ahyaina wa ahrajna minha habang kami. Ya siapa betul, tapi ketika gini wa ayatul lahum ahyatu adna kami yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al-uyun liyaqulu min kamalihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Tanda-tanda keagungan Allah, tanah yang mati Allah hidupkan dengan air hujan. Allah tumbuhkan bermacam biji-bijian, kemudian alirkan air ini ke kebun kurmamu dan kebun anggurmu, supaya kau bisa makan dengan apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibaca selesai. Kontekstualnya kemana ini? Nah, kontekstualnya perbendungan. Ya, Tegal apa saja? Tegal apa? Bendungan di Jawa Tengah. Kedung Ombo. Gedung apa? Itu bendungan. Sudah jelas ayat bendungan ini. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanah yang mati Allah hidupkan tanah dengan air hujan. Alirkan oleh engkau air hujan ini, mata air ini ke kebun kurmamu dan kebun anggurmu. Bikinlah gedung Allah, alirkanlah gedung, tunggulah. Ini 100% Yasin. Karena Yasin itu saudara perguna untuk orang mati yang hidup kagak kebagian. Mestinya Yasin itu pahalanya orang mati, tapi isinya orang hidup. Tapi saudara semua dikasih orang mati semua. Ini satu contoh. Ada tafsir sekarang, ada tafsir kan kontekstual. Jadi ayat ini hubungannya kemana? Ayatnya hubungannya kemana? Dalam kehidupan manusia. Saya baca. Nah, tafsir Jalalain bagus, tapi tafsir yang belakangan lebih sempurna. Karena informasinya itu lebih banyak. Nah inilah, saya kalau tetap yang tidak sesaman, tidak percaya. Ya Allah, ini kok kan bikin kaidah sendiri, bukan kaidah ilmiah. Mengapa kalau tidak sesaman, kok tidak percaya? Karena informasinya lebih. Ketika alumni pertama di Roman menuliskan anak saya cuma 2, benar. Tapi alumni yang belakangan bilang 3, yang belakangan lagi bilang 4. Nah, inilah orang ahli sejarah. Allahu a'lam bishawab. Yang penting sudahlah. Kayak Imaduddin dengan kelompoknya tidak percaya sama Alawi ini, ya sudahlah. Anda nggak usah menghormati. Dan orang yang anti habaib itu bukan barang baru, kayak sejak dulu. Anti sama keluarga Nabi sejak dulu. Wahabi termasuk yang tidak senang dengan keluarga Nabi. Lebih dulu lagi Khawarij. Khawarij menganggap Sayyidina Ali itu kafir. Bukan hanya tidak senang mengkafirkan Sayyidina Ali, kaum Khawarij. Apa kamu tidak ada keturunannya? Kalau Sayyidina ada keturunannya, Khawarij juga ada keturunannya. Misalnya, ini maka saya minta pada saudara, nggak usah dibikin runcing di masyarakat. Sudahlah, kelompoknya kalimat yang tidak percaya, ya sudahlah.
tapi jangan dibikin permusuhan dari kelompok saya yang tetap percaya sama habaib. Gak usah dipaksa untuk membenci habaib. Saya kan bagaimana saya benci? Oh, saya ngaji sama beliau. Saya ngaji Bukhari. Sama saya kali Indonesia Alatos, saya ngaji 2 tahun saya ngaji. Hebat ilmunya, kagum saya ilmu hadisnya. Bagaimana saya akan menolak? Jadi sudahlah, yang senang sama Balawi senanglah, insya Allah pahalanya. Dia senang dengan orang, masa gak dapat pahala, apalagi keluarga Nabi. Yang tidak senang ya sudahlah, tidak usah ngajak orang lain supaya tidak senang. Nah inilah, maka saya kembalikan, kalau saya ini dalam soal perbedaan Habib ini dengan Imanuddin, sebenarnya pakai ilmu hadis saja. Rawahu siapa? Yang berkata bahwa Ba'alawi itu cucunya Rasulullah, rawahu. Siapa? Yang berkata bahwa Ba'alawi itu bukan keluarga Nabi, rawahu siapa? Tinggal saudara bandingkan aja. Barangkali inilah pengarahan yang terlalu banyak ini. Ya karena jarang ketemu. Maka saya sempatkan waktu yang agak longgar. Inilah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas silaturahmi yang dilaksanakan oleh saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih dan saya merasa mendapat kehormatan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya mungkin banyak kekurangan-kekurangan dalam penerimaan, ya, tapi semaksimal sudah saya beritahu sama Ustadz Malik. Nanti Ustadz Malik setiap kamar yang ada tamu itu dikasih pemanas air, siapkan tehnya dan kopinya dan gulanya. Apa sudah dipersiapkan? Saya nggak sempat ngecek. Sudah gitu. Biasanya saya ngecek karena semalam itu saya nggak sempat ngecek apa ada gula, apa ada teh, saya nggak tahu. Tapi sudah saya perintahkan setiap kamar supaya ada pemanas air, ada gula, ada teh. Jadi mereka biar ngeteh ngopi di kamarnya saja, tidak usah ke warung, tidak usah turun, di kamar masing-masing. Itu saya perintahkan. Nah, tapi saya tidak sempat ngecek karena semalam saya ini ada peringatan Maulid di Jakarta. Itu masih peringatan Maulid ini. Ya sambung saya tidak tahu dengan rojok. Jadi orang yang tidak dapat bulan Maulid akhirnya apa? Sudah kayak pokoknya kapan sajalah, yang penting saya Maulid. Kapan dan dia dapat semalam ini. Ini minggu depan masih Maulid. Nanti sambung dengan rojoknya. Inilah saya minta maaf, saya tidak sempat ngecek ke kamar-kamar. Biasanya saya kalau punya tamu, setelah saya perintahkan, awas pemanasnya, tehnya, kopinya, gulanya, gelasnya itu saya perintahkan, gelas yang kartus yang kertas itu supaya selesai dibuanglah. Nah itu tidak tahu apa diserahkan gelas apa, saya nggak tahu, nggak sempat ngecek karena saya semalam harus ke Tanjung Priok peringatan Maulid Nabi. Saya datang sini sudah jam 1 malam. Inilah dari saya, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Ini dalam keadaan libur pondok, jadi santri-santri pulang semua kosong. Sekian saja, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Anda dalam perjalanannya dengan selamat, kembali ke rumah dengan selamat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
كل سؤال ومضمون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وببركة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فاهم يا رب يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيد طريقا وأنت لم تزل ذلك أحدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن يسر علينا كل عسير فتيسير العسير على التيسير. اللهم سهل أمورنا يا الله وأمور من يحبنا وأمور من يساعدنا وأمور من يهدمنا وأمور ظالمتنا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. تقبل منا إنه بكم تقبل يا كريم.